Penjumlahan vektor metode analisis. Oke, sebelum ke inti pembahasan, kita bahas dulu mengenai penguraian vektor. Jadi, misalkan sebuah benda, sebuah vektor itu memiliki sudut kemiringan tertentu, anggap aja lah. Sudut kemiringannya itu adalah 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, caranya itu nanti kita harus proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y, begitu ya. Nah, tipsnya itu gampangnya seperti ini. Kalau nanti sudutnya mengecil itu pakai cos, kalau sudutnya membesar itu pakai sin. Nah, contohnya misalkan gini, coba kita lihat. Fx-nya itu F-nya kalau kita proyeksikan ya, kita geser ke sumbu X, maka kan sudutnya mengecil. Maka dia nanti pakainya cos. Maka Fx-nya itu sama dengan F cos 30. Kalau Fy-nya kita lihat, kalau F-nya kita tarik ke sumbu Y, maka kan nanti sudutnya akan semakin membesar. Kalau sudutnya membesar itu pakainya sin. Maka nanti Fy-nya sama dengan F sin 30. Oke, apakah selalu X itu pakai cos, Y itu pakai sin? Tidak. Karena kalau kita harus lihat sudut yang diketahui itu posisinya di mana. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat contoh yang di bawah. Misalkan sudut yang diketahui ada di sini. Ya, kemiringannya yang diketahui itu adalah sudut antara F dengan sumbu Y. Maka nanti aturannya sama seperti ini ya, mengecil pakai cos, membesar pakai sin. Kalau dia ke sumbu X, maka kan nanti sudutnya ini 60-nya akan semakin besar. Maka pakai sin. Maka Fx-nya sama dengan F sin 60. Sedangkan kalau misalkan ke sumbu Y, ke Fy, maka nanti kan dia sudutnya akan makin mengecil. Maka pakainya adalah cos. Maka Fy-nya sama dengan F cos 60. Untuk mencari resultannya, untuk mencari R-nya, itu kita pakai Pythagoras. Total F yang ada di sumbu X atau sigma Fx kuadrat ditambah dengan total gaya yang atau total vektor yang ada di sumbu Y atau sigma Fy kuadrat. Nah, untuk mencari arah itu pakai tan. Ya, tan itu sama dengan Y dibagi dengan X atau sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Gitu. Nah, ingat, sudutnya itu selalu dihitung dari sumbu X positif. Kita langsung saja ya, contoh soal. Contoh soal misalkan ada 3 vektor seperti gambar. Vektor F1, F2, dan F3. Nah, coba kita lihat. Vektor mana yang miring? Vektor yang miring itu adalah F1. Maka kita harus proyeksikan ke F1X dan F1Y. Ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, selanjutnya F2-nya bagaimana? F2-nya itu tepat di sumbu X. Maka dia tidak punya komponen di sumbu Y. Sedangkan F3-nya itu hanya di sumbu Y. Dia tidak punya komponen di sumbu X. Nah, berarti kalau gitu kita cari dulu yang komponen yang di sumbu X semua. Yang ada di sumbu X. Itu ya. Yang ada di sumbu X. Nah, kalau yang di sumbu X berarti F1X-nya itu sama dengan, karena dia mengecil berarti pakainya cos. Berarti F1 cos 30 sama dengan 10 plus 4 dikali 4/5 sama dengan 8. F2-nya itu hanya di sumbu X. Maka dia kita anggap F2X-nya sama dengan min F2. Kenapa min? Karena vektornya atau arahnya ke kiri. Maka min 4. Berarti total Fx-nya, total F yang ada di sumbu X sama dengan, ditotalin aja. Berarti sama dengan 4. Gitu. Oke. Selanjutnya. Sekarang yang komponen di sumbu Y. Di sumbu Y. Nah, kalau di sumbu Y berarti dia ada F1Y. F1Y karena F1 kalau kita proyeksikan ke sumbu X itu nanti sudutnya membesar, maka pakainya sin.
Maka F1Y-nya sama dengan F1 sin 37. Jadi sama dengan 10 dikali 3/6 sama dengan 6. F3Y-nya itu sama dengan 3 min 3N. Kenapa kok min 3? Karena dia itu ke bawah. Maka sigma FY-nya itu sama dengan, tinggal ditotalin aja. 6 min 3 sama dengan 3. Untuk mencari resultannya, kita pakai Pitagoras. Sama dengan sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Maka 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 5. Untuk mencari arahnya, kita pakai tan. Tan theta sama dengan sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Maka sama dengan 3 dibagi dengan 4. Nilai tan yang hasilnya 3/4 itu adalah sudut 37 derajat. Ingat, harus selalu dari sumbu X. Oke.